Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmatnya, inayahnya, kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan penuh dengan nikmat dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, selalu kita aturkan, basahi lidah kita basahi kalbu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini, bulan puasa ini, kita bisa berpuasa insyaallah penuh dengan keberkahan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita ingin membahas daripada fikih puasa. Syarat orang yang wajib berpuasa pada bulan Ramadan, dia harus memiliki 5 faktor ini. Pertama, dia harus tahu bikamali salasina Sya'ban yauman. Dia harus mengetahui bahwasanya bulan Sya'ban tersebut genap 30 atau sebelumnya ada ketetapan dari pihak pemerintah ataupun yang lainnya bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan. Ini insya Allah syarat ini sudah bisa kita laksanakan dengan adanya pemerintah. Kalau pemerintah bilang besok puasa, maka kita ikuti puasa tersebut. Dan syarat yang kedua, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu in kana fasikan. Harus ada salah satu melihat hilal. Alhamdulillah di negara kita ini, negara Indonesia ini, ada tim ru'yatul hilal. Ini insyaallah syarat ini sudah tercukupi juga. Wasalisuha, yang ketiga, bisubutu fi haqqi man lam yarahu bi adli syahada. Ini insyaallah sudah ditetapkan juga oleh pemerintah. Ini semuanya tinggal tunggu hasil daripada pemerintah. Warabi'uha, yang keempat, bi ikhbadil adil riwayatu mabsuku bihi sawa'un waqa'a fi qalbi sirkuhu au amla au ghairi musikun bihi in waqa'a fi qalbi sidquhu. Insyaallah ini pembahasan juga sudah dibahas sama pemerintah. Intinya syarat yang kelima juga bizan dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man istabahu ali dzalik. Insyaallah syarat-syarat yang wajib ini, 5 faktor ini sudah tercukupi daripada pemerintah. Kalau pemerintah bilang besok puasa, hari ini puasa misalnya, kita ikut pemerintah. Gitu saja. Nah, insyaallah kita mau bahas di sini juga syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Syarat sahnya puasa dalam kitab Matan Safinatun Najah itu ada 4. Syurutu sihatihi arba'atu asya'ah. Syarat sehat sahnya puasa itu ada 4. Islamun wa aklun wa naqa'u min nahwi haidin wa ilma bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Syarat pertama daripada sahnya puasa dalam kitab ini disebutkan pertama harus Islam. Jadi kalau bukan orang Islam berpuasa, apakah dihitung puasanya? Tidak dihitung. Orang kafir berpuasa diterima sama Allah? Tidak diterima puasanya. Orang Islam harus pertama syaratnya. Seandainya ada orang yang murtad, dia tidak puasa, dia kan keluar dari Islam. Bagaimana hukum puasanya? Kalau dia masuk Islam lagi, misalnya dia murtad selama 2 tahun, berarti 2 tahun 60 hari itu dia wajib mengqadha. Kalau orang kafir tidak, kafir murni tidak. Tapi orang yang murtad keluar dari Islam 2 tahun misalnya, berarti dia wajib qadha itu. Puasa yang tahunnya tadi, 2 tahun itu tadi berarti 60 hari. Bagi laki-laki, kalau perempuan juga sama aja 60 hari juga pada itu. Yang kedua, akil. Syaratnya itu adalah orang yang berakal. Syarat yang kedua, orang yang berakal. Orang berpuasa itu harus yang berakal. Bagaimana kalau orang gila? Bagaimana kalau dia pingsan? Apakah dihitung puasanya? Sekarang ini banyak orang yang berpura-pura. Ini banyak juga istilahnya sekarang ini juga latihan mati. Pagi dari subuh tidur, bangun asar, sorenya ngabuburit, jalan-jalan. Ini dibilang puasa.
Nah, bagaimana ini? Berakal atau ini tetap aja, tapi pahalanya dikurangi. Ada juga kadang masuk pertanyaan, orang nanyakan, bagaimana kalau dia puasa tidur dari pagi sampai sore? Bangun sore langsung seger-seger nunggu puasa, tiba-tiba makanannya udah banyak ini. Dapat ke pahala puasa? Dapat, tapi sedikit. Yang ketiga syaratnya adalah naqaun min nahwil haidin. Dia harus bersih, kalau ini syarat yang bagi perempuan. Dia harus bersih daripada haid, nifas, wilada itu harus bersih dari situ. Kebanyakan perempuan itu haid. Kita bahas haidnya saja. Seandainya seorang perempuan tersebut sisa 5 menit maghrib tapi dia keluar darah haidnya, bagaimana hukum puasanya? Batal. Dapat puasanya? Tidak, dia harus qada itu. Sisa 1 menit sama saja. Pokoknya sebelum waktu maghrib keluar darahnya itu nggak bisa ditahan, alami. Harus ngaku perempuan. Sekarang ini kadang kayak gitu. Sisa 2 menit, ikutkan saja puasanya ini. Sayang ini, saya kodok capek ini 1 hari. Nggak boleh yang kayak gitu. Ini diwanti-wanti sama ulama. Jadi kalau kurang ini, hati-hati keluar, langsung dihitung puasanya. Catat, ini saya hari ini sudah keluar darah haidnya saya. Jadi saya dari kodoknya dari hari ini sampai hari ini. Begitu. Yang keempat, dia mengetahui masuknya waktu untuk berpuasa. Maksudnya apa? Dia tahu, ini waktunya puasa sahur. Ini udah azan subuh berarti gak usah lagi. Ini masuk bulan Ramadan. ini masuk waktunya subuh, gak boleh puasa. Maksudnya gak boleh makan minum lagi. Bagaimana kalau terbayang-bayang, bingung ini itu. Masuk apa belum bulan ini, subuhnya ini. Lupa, dia tidak tahu, dia makan, itu dihitung tetap jalan aja puasanya. Tapi pura-pura lupa itu yang banyak. Bangun jam 6 pagi, gak taunya masih enak. Biasanya itu awal-awal Ramadan, biasanya pagi-pagi masih minum teh. Ini lupa minum teh juga, gak apa-apa, itu dihitung lupa saja. Tapi kalau udah tiap hari, bukan lupa, ini pura-pura lupa biasanya. Syarat wajibnya puasa sekarang, itu tadi syarat sahnya, ini syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa itu ada 5. Disebutkan dalam kitab ini, syartu wujubihi khamsatu asya'a. Syarat wajibnya puasa ada 5 perkara. Pertama, Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Pertama harus Islam. Berarti syarat mutlak wajibnya puasa Islam. Selain Islam tidak apa-apa tidak puasa. Tapi kita alhamdulillah negara kita ini penuh dengan toleransi. Yang kedua taklif. Taklif ini maksudnya baligh akil. Dia sudah baligh. Baligh ini sudah boleh sholat. Maksudnya dia udah dihitung sendiri baligh. Biasanya umur sekarang anak-anak ini kalau perempuan 9 tahun sudah keluar darah haid. Mungkin zaman sekarang perempuan umur 8 tahun sudah keluar darah haid dia. Laki-laki juga. Bagaimana baliknya sekarang? Mungkin anak sekarang ini taman SD sudah balik kebanyakan. 12 tahun, 11 tahun sudah banyak. Dia udah mimpi basah. Itu udah dihitung. Udah dihitung balik. Ini masuk taklif berarti. Mereka wajib puasa. Seandainya mereka tidak puasa, maka itu dihitung qada nanti. Wa itaqatun. Yang jangan dilupakan juga. Mampu anak tersebut dalam berpuasa. Makanya dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, umur 7 tahun sudah dilatih anak itu untuk berpuasa. 4-5 tahun mungkin mulai sudah dilatih, 6 tahun puasanya sampai jam 10, puasanya sampai jam 12, puasanya sampai jam 3, puasanya sampai jam 4, puasanya sampai jam 1 misalnya. Apakah dihitung puasanya tersebut? Tetap tidak dihitung, tapi latihan. Nah, lama-lama dia jadi mampu. Kalau nggak dilatih, nggak bakal mampu untuk berpuasa. Maka ini syarat wajibnya puasa. Itokoh, mampu. Wasihhatun, dan dia mempunyai jasmani yang sehat. Kalau dia tidak sehat, kalau dia puasa tambah parah penyakitnya. Tidak apa-apa dia tidak puasa, nanti ketika dia udah sehat dia wajib qada nanti. Kalau dengan puasa ini tambah lemah badan dia, biasanya kebanyakan orang sakit, koma di rumah sakit. Diimpus tenggorokannya. Itu tempat masuknya makanan. Impus lagi hidungnya. Urat besarnya juga di tempat itu, tangannya itu. Bagaimana itu? Saya ini besi keras misalnya, dia bilang saya harus puasa. Dokter bilang kalau kamu puasa tambah parah penyakit kamu.
Maka pas saat itu ulama fikih menyimpulkan tidak apa-apa, tidak puasa. Bagaimana nanti pembahasannya? Nanti ada bayar fidyah, bayar qadha yang nanti insya Allah dibahas oleh ulama. Yang terakhir, yang kelima, iqamah. Dia harus bermukim di tempat tersebut, bukan bepergian. Insya Allah ini orang yang tinggal di tempat kita misalnya, udah berumah di situ, berkeluarga di situ, berarti dia dihitung mukim sudah, berarti sama kayak anak pesantren tinggal di sana 1 tahun, berarti itu udah mukim hitungannya, bukan musafir lagi. Kalau dia masih senang bepergian sana sini seperti yang banyak juga orang bertanya, supir bagaimana antar lintas, bagaimana supir itu, boleh nggak dia kalau nggak jadi supir nanti penghasilan dia tidak ada, istrinya makan apa, anaknya makan apa, bagaimana, boleh nggak dia membatalkan puasa? Ulama mengatakan boleh dia membatalkan puasa, tapi ingat nanti diqadha. Diqadhanya itu tidak harus dia di rumahnya, tapi ketika dia bilang saya mampu mengqadha puasa saya di perjalanan juga. Pada saat ini misalnya dia berjalan daripada Medan nyupir ke Jakarta, nggak kuat dia pada bulan Ramadan. Biasanya saya ini kalau tidak bulan Ramadan nggak sampai segitu disuruh sama bos saya, tapi bulan Ramadan malah lebih jauh lagi trik perjalanan saya. Kalau saya tidak jalanin, nanti saya tidak dapat apa-apa, istri saya, keluarga saya tidak dapat apa-apa, ibaratnya begitu, ada tanggungan. Maka dia membatalkan di sini, tidak apa-apa. Tapi ketika dia ada keringanan, nanti setelah itu, misalnya dia biasa nyupir Medan hanya sampai Tebing atau sampai yang lain, itu kan tidak terlalu berat, dia boleh puasa. Sebagian ulama juga mengatakan, hendaknya dia pagi itu sahur, kalau memang harus batalkan. Kalau tidak kuat lagi, kebanyakan sekarang pura-pura nggak kuat. Yang ini yang kebanyakan. Yang susah itu bukan bangunin orang tidur, tapi bangunin orang yang pura-pura tidur. Rukun-rukun puasa ada 3. Arkanuhu salah satu asya'a. Rukunnya ada 3. Pertama, an-niyatun lailan likulli yaumin fi fardi wa tarku muftiri dzakira muhtaran ghaira jahilin ma'dzurun wa sha'imun. Syarat pertama, dia harus niat, ini mazhab Imam Syafi'i. Dia harus niat di malam hari. Niat pertama. Dan dia yang kedua yaitu berpuasa full dari subuh sampai maghrib, kayak gitulah. Yang ketiga, dia tidak boleh membatalkan daripada ringkasannya, dia harus berpuasa pertama niat, yang kedua dia harus penuhi daripada subuh sampai maghrib tidak makan apa-apa. Itu saja kesimpulan daripada 3 rukun ini. Pertama, dia harus niat malam hari, mabit. Biasanya kalau usahakan habis maghrib niatkan langsung berpuasa habis itu. Itu udah masuk malam hari. Habis isya biasanya perbanyak niat. Imam Syafi'i mazhabnya mabit malam, masuk malam, maghrib itu udah masuk malam kalau hitungan bulan Hijriah. Itu niat langsung puasa. Jangan lupa di situ. Enggak apa-apa puasa, habis baca iftar, doa puasa, batalkan puasa, habis makan mau berangkat, mau baca dulu. Itu shauma qadin ada pada syahr Ramadan hasanati lillahi taala. Itu berarti kita udah dihitung puasa kita. Nanti besok tak sahur, habis tarawih lagi diulangin, enggak masalah itu. Banyak juga orang menanyakan kadang, bagaimana hukumnya ibu-ibu cicip makanan. Yang biasanya ibu-ibu mau masak buat buka-bukaan, masak sop atau masak sayur asam, masak yang lainnya, dicicip kuahnya. Bagaimana? Cicipnya sedikit aja. Yang penting tahu rasanya, nanti udah itu dikumur, dibuangkan. Jangan sampai rasa itu masuk tenggorokan. Dan juga bagaimana hukumnya kalau gusinya berdarah? Gusi berdarah. Kalau gusi tersebut berdarah terus, pertama dimuntahkan dulu, dikeluarkan. Tapi kalau masyaqqat, dalam sini disebutkan dalam kitabnya, masyaqqat, tidak bisa lagi, emang suruh keluar, tetelan. Kalau memang darurat sekali, tidak bisa lagi, ketelan dikit aja tidak apa-apa hukumnya. Karena apa? Ada ilahnya. Di situ masyaqqah, susah untuk ditinggalkan, karena itu aja alasannya. Tapi kalau bisa dikeluarkan,
ya diludahin semua kalau bisa yang itu gusi itu. Biasanya itu banyak bibir pecah-pecah. Biasa kalau orang udah puasa itu biasanya. Kalau bisa dikumur dikeluarin lagi, kumur dikeluarin lagi. Nah, insya Allah juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan di sini kita bahas dalam kitab karangan ulama-ulama tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan biasanya masuk daripada bulan Ramadan ini. Biasanya nggak jauh-jauh pertanyaannya itu keramas siang hari. Bagaimana hukumnya keramas pada siang hari? Keramas siang hari. Biasanya kalau ndak Ramadan ndak keramas. Tapi bulan Ramadan mendadak keramas. Nah, inilah tim Indonesia Raya. Nah, biasanya masuk Ramadan mulai ini. Pertanyaan ini hanya muncul pada bulan Ramadan saja. Hukum berenang siang hari, hukum keramas siang hari. Bagaimana hukumnya? Makruh. Kalau berenang masuk airnya dari lubang anusnya batal, masuk telinganya batal. Tujuannya apa? Itu pasti keramas, tabarrud pasti. Tabarrud itu biar dingin, dalam artian segar lagi. Padahal tujuan puasa itu bukan malah kelihatan fresh terus, bukan gitu juga. Dalam artian ini loh kita merasakan orang fakir ini susahnya makan, orang fakir ini susah dalam ini yang lainnya. Kita harus merasakan. Inilah diajarkan oleh agama Islam. Makanya ketika keluar dari bulan Ramadan, betapa banyak salafun saleh dulu mereka menginfakkan hartanya. Kenapa? Karena tahu rasa laparnya orang puasa. Sebagai cerita penutup dari Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, semoga ini memotivasi kita. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, ketika masuk bulan Ramadan, beliau sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Kenapa? Akhirnya di dalam sejarah tersebut, catatan sejarah tersebut dalam kitab Fawaidul Muhtar, dalam bab Zikrul Ramadan menyebutkan bulan Ramadan, disebutkan dalam kitab tersebut, ketika memasuki bulan Ramadan dia tanyakan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apa yang kalian persiapkan untuk bulan Ramadan?" Mereka bilang, "Wahai ayah, saya pengen sekian khatam Al-Quran. Saya pengen sholat sunnahnya sekian. Saya pengen menghidupkan malam-malamnya sekian." Kalau kamu ditanyain satu-satu anak-anaknya, sudah ditanya lagi, apakah ada di antara kalian yang mau menjual waktu kalian? Bingung anaknya, tercengang dan mengatakan, "Wahai ayahku, kenapa sampai begini?" Ya, karena sebelum Ramadan waktuku udah full. Sampai dikatakan tasbih beliau 25.000, sholawat beliau ini, la ilaha illallahnya banyak sekali. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, jadwal itu udah penuh duluan. Jadi beliau mengetahui bulan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan. Jadi beruntung orang yang masuk bulan Ramadan yang belum bisa beribadah full. Setidaknya dalam masuk kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dilakukan semuanya, setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa satu Ramadan menghotamkan 30 juz, setidaknya ada bacaan Al-Quran yang dia baca. Kalau ini kita bisa insya Allah. Solawat tak bisa kita, banyak kegiatan, capek, setidaknya ada solawat juga. Nggak bisa kita majelis taklim full lagi pada bulan Ramadan, capek, kita harus kumpul sana sini, kerja sana sini. Setidaknya dalam Ramadan kita masih ada ikut majelis taklim. Alhamdulillah sekarang dipermudah dengan adanya media-media semacam ini, kita bisa buka lewat smartphone kita ataupun yang lainnya. Insya Allah penuh dengan keberkahan bulan Ramadan ini, kita dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan serta kita diberikan daripada kemuliaan bulan Ramadan ini, kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimimpikan atau dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Mungkin dalam pembahasan ini saja, lebih kurangnya kami mohon maaf. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.